Dalam beberapa waktu terakhir, kasus diabetes pada anak mengalami peningkatan. Mahardika Maskur Firdaus menderita diabetes mellitus tipe 1. Devika Aurelia Islami menderita diabetes mellitus tipe 2 sejak berusia 12 tahun. Data Ikatan Dokter Anak Indonesia menunjukkan prevalensi. Sal, tumben tadi telat nyari kopi dulu. Iya nih, cuma sebel deh. Kopinya kemanisan, padahal udah less sweet. Mau coba nggak, Kai? Boleh. Gak manis banget sih, standar lah. Kayak ampun, ini manis banget tahu. Kayaknya gulanya banyak banget deh. Kamu jangan keseringan minum manis, nanti diabetes. Emang diabetes itu apa? Diabetes dibagi jadi dua. Yang pertama, diabetes mellitus tipe 1. Diabetes mellitus tipe 1 ini disebabkan karena adanya genetik dan keturunan. Sedangkan yang kedua, diabetes mellitus tipe 2 disebabkan karena kebiasaan dan pola hidup. Di video kali ini, kita akan menjelaskan tentang diabetes mellitus tipe 2. Apa sih diabetes mellitus tipe 2? Jadi Kai, diabetes mellitus tipe 2 merupakan penyakit metabolik kronis yang terjadi ketika tubuh kita mengalami resistensi insulin. Nah, jadi kondisi itu tuh terjadi saat sel-sel tubuh kita udah nggak bisa lagi menggunakan insulin secara efektif. Nah, kalau ini terus berlanjut, sering berjalannya waktu, kemampuan pankreas di tubuh kita itu untuk menghasilkan insulin juga menurun, yang akhirnya menyebabkan kadar gula darah meningkat melebihi batas normal. Dan itu bahaya banget loh, Kai. Nah, selain memahami apa itu diabetes mellitus tipe 2, kita juga perlu nih tahu faktor-faktor apa aja yang dapat meningkatkan resiko diabetes. Yang pertama, faktor pejamu. Faktor ini itu seperti memiliki riwayat diabetes dalam keluarga, usia yang semakin bertambah umur, umumnya di atas 40 tahun, meskipun sekarang kasus pada usia muda juga semakin banyak, serta adanya obesitas fetal atau penumpukan lemak pada perut. Kedua, dari faktor lingkungan. Misalnya, proses urbanisasi yang membuat gaya hidup menjadi lebih praktis, ditambah kemudahan dalam mendapatkan makanan cepat saji dan minuman tinggi gula. Kemudian, dari faktor perilaku. Seperti kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi kalori, tinggi lemak, tinggi gula, kurangnya melakukan aktivitas fisik, sering duduk dalam waktu lama, serta kebiasaan kurang tidur. Nah, semua faktor tadi itu dapat meningkatkan resiko terjadinya diabetes mellitus tipe 2. Setelah kita udah bahas faktor-faktor yang bisa meningkatkan resiko diabetes, sekarang yuk kita bahas gimana proses ini berkembang mulai dari tahap awal sampai akhirnya seseorang mengalami diabetes. Yang pertama ada paparan dan masa laten atau inkubasi. Jadi ketika seseorang mengkonsumsi makanan tinggi gula, lemak, aktivitas fisiknya kurang, obesitas, serta faktor keturunan dapat menyebabkan sel-sel tubuh menjadi kurang sensitif terhadap insulin atau yang kita biasa kenal dengan resistensi insulin. Pada tahap awal, pankreas masih mampu untuk memproduksi insulin dalam jumlah lebih banyak untuk menjaga kadar gula darah tetap normal. Namun, jika kondisi ini berlangsung terus-menerus, fungsi sel beta pankreas akan menurun. Akibatnya kadar gula darah mulai meningkat dan seseorang memasuki fase pre-diabetes. Fase laten ini dapat berlangsung secara bertahun-tahun tanpa menimbulkan gejala. Jadi gimana sih awal mula diabetes tipe 2 itu terdeteksi? Seiring waktu, sel beta di pankreas kita mulai kelelahan dan produksi insulinnya makin menurun. Akibatnya gula menumpuk dalam darah dan tubuh resmi mengalami diabetes tipe 2. Nah, saat gula darah sudah terlanjur tinggi, tubuh akan mengirimkan sinyal bahaya. Ada 3 sinyal bahaya yang biasa disebut 3P. Apa sih 3P itu? Pertama, poliuria. Poliuria itu sering banget pengen buang air kecil, terutama di malam hari. Kedua, polidipsia. Polidipsia itu rasa haus yang ekstrim dan terus-menerus. Ketiga, polifagia. Polifagia yaitu nafsu makan yang meningkat tajam, tapi rasanya tidak kenyang-kenyang. Selain itu, penderita diabetes juga sering merasa cepat lelah, terdapat luka yang susah sembuh, dan pandangan yang kabur. Lalu apa yang terjadi jika diabetes diabaikan dan gula darah dibiarkan tinggi dalam jangka waktu yang panjang? Disinilah bahaya komplikasi mengintai. Diabetes bisa merusak pembuluh darah kecil di tubuh kita, memicu kebutaan akibat kerusakan saraf mata, menyebabkan gagal ginjal,
yang mengharuskan cuci darah, hingga mati rasa pada kaki yang menyebabkan kelukaan. Tidak hanya di situ, pembuluh darah besar juga ikut terancam yang menyebabkan penyakit jantung koroner dan stroke. Pada kondisi berat, komplikasi-komplikasi inilah yang menyebabkan amputasi pada beberapa bagian tubuh hingga kematian dini. Setelah mengetahui perjalanan penyakitnya, mungkin kalian bertanya-tanya, terus gimana caranya supaya kita nggak sampai mengalami kondisi seperti ini? Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan upaya pencegahan diabetes mellitus tipe 2. Yang pertama ada pencegahan primer. Pencegahan primer ini dilakukan dengan menerapkan pola makan bergizi seimbang sesuai dengan isi piringku, membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak sesuai anjuran, menjaga berat badan ideal, serta melakukan aktivitas fisik minimal 150 menit setiap minggunya. Yang kedua ada pencegahan sekunder. Nah, untuk pencegahan sekunder kita bisa mulai dengan rutin melakukan screening gula darah, terutama bagi orang-orang yang punya faktor risiko seperti obesitas atau riwayat diabetes. Nah, kalau udah terdeteksi pradiabetes nih, penting banget nih untuk kita segera melakukan perubahan gaya hidup. Mulai dari pola makan sehat sampai aktivitas fisik, supaya nggak berkembang jadi diabetes mellitus tipe 2. Dan yang terakhir adalah pencegahan tersier yang ditunjukkan untuk penderita diabetes mellitus tipe 2 untuk mencegah komplikasi. Nah, upaya ini dilakukan dengan rutin minum obat atau terapi insulin sesuai anjuran dokter, kontrol kesehatan, menjaga gula darah tetap terkontrol, dan melakukan perawatan kaki diabetik. Nah, sekarang udah tahu kan kayak diabetes mellitus tipe 2 itu apa? Iya, sekarang aku udah paham. Makasih ya. Sayangi tubuhmu, batasi gulamu. Karena yang keren itu